Di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, bahkan di negara Arab Saudi, para Habib atau para Pahlawi itu tidak diakui, tidak dipercaya sebagai keturunannya Nabi. Jadi pendengar harus tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengira saya ini memperoleh pendapatan cukup besar dari YouTube, dikarenakan saya selalu membuat video-video yang ada hubungannya dengan para habaib atau para pahlawi. Padahal bukan karena itu saya melakukan membuat video-video yang ada hubungannya dengan para habaib atau para pahlawi itu karena demi bangsa dan negara, demi anak bangsa, agar supaya melek, agar supaya ngerti, agar supaya paham tentang hal yang sebenarnya para pahlawi atau para habaib tersebut. Memang di tempat kita ini, di negeri kita ini, masih banyak yang percaya kalau para pahlawi atau para habib itu sebagai cucunya Nabi. Dan yang anehnya para muhibin, orang-orang yang sebagai budaknya pahlawi tersebut, tidak bisa menerima kalau ada sekelompok orang yang tidak mempercayainya para pahlawi itu bukan keturunan Nabi. Padahal seharusnya ya legowo, bagi yang percaya ya monggo, bagi yang tidak percaya ya seharusnya tidak apa-apa. Tapi pada kenyataannya banyak hal-hal yang dilakukan para mukibin, membuat teror, membuat persekusi dan lain sebagainya pada orang-orang yang dinilai tidak sepaham dengan pemikirannya. Nah, di sini sebagai orang tua saya berusaha memberikan pemahaman itu, memberikan pengertian agar anak bangsa ini mengerti. Bukan karena pendapatan dari YouTube, bukan karena itu semata-mata. Dan ini untuk penyuluhan semuanya ya. Saat ini kan zaman sudah modern, sudah era teknologi. Jadi panjenengan kalau mungkin punya kenalan, teman, atau siapa saja yang ada hubungan dengan panjenengan, mungkin sedang bekerja di negara Timur Tengah atau sedang tinggal di sana, panjenengan bertanyalah kepada mereka tentang pahlawi ini. Perlu diketahui, sebenarnya di negara Timur Tengah, bahkan di negara Arab Saudi sana, para pahlawi itu atau para habib itu tidak diakui sebagai cucunya Nabi. Coba panjenengan bisa bertanyalah kepada teman, kenalan, atau saudara kalau ada yang bekerja di sana. Setidaknya panjenengan bisa searching pada Google. Orang-orang Timur Tengah, bahkan di negara Saudi juga tidak percaya, tidak diakui kalau para habib itu sebagai cucunya atau keturunannya Nabi. Dan juga bahkan di negara-negara manapun juga di luar negeri, itu semuanya rata-rata tidak mempercayai kalau habib itu keturunan Nabi. Jadi perlakuan kepada para pahlawi atau para habib ya biasa-biasa saja. Tidak seperti di negara kita ini, sangat berlebihan. Karena memang di negara kita ini para pahlawi itu memberikan doktrin-doktrin supaya kita manut, nurut, tunduk, mengikuti apa segala kemauannya. Bahkan kalau panjenengan tidak percaya, diancam dengan istilahnya itu neraka, tidak mendapatkan surga. Seperti itu biasanya yang dilakukan oleh para pahlawi. Nah, dengan adanya kajian Kiai Imaduddin yang telah memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya para pahlawi atau para habib itu nasabnya tidak terkonfirmasi kepada nasabnya Kanjeng Nabi, seharusnya dengan saat ini harus bisa memahami hal tersebut. Tidak perlu lagi harus tunduk patuh pada para pahlawi. Wajar-wajar sajalah menghormati kepada siapapun, apalagi kepada orang yang lebih tua itu ya boleh. Ya wajar, ya harus, tapi tidak perlu berlebihan, tidak perlu mendewakan para pahlawi tersebut. Panjenengan selama ini telah dibodoh-bodohi. Jadi di sini
Simba selalu membuat tentang video-video seperti ini tujuannya agar semuanya anak bangsa itu melek, paham, dan pendidikan tidak dijadikan budaknya, tidak dijajah secara mental. Seperti itu maksud dari Simba. Jadi bukan karena pendapatan dari YouTube. Dan sekali lagi, di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, bahkan di negara Arab Saudi, para Habib atau para pahlawi itu tidak diakui, tidak dipercaya sebagai keturunannya Nabi. Jadi pendengar harus tahu itu. Dan setelah tahu, ya kita mesti biasa sajalah dalam bersikap pada mereka. Memang kalau di negara kita yang mempunyai sikap berlebihan, mendewakan, khususnya ya hanya orang-orang Nahdliyin, orang-orang kolot yang punya pemikiran kuno, ya tidak membaca situasi dan kondisi, karena padahal saat ini sudah ada kajian dari Kiai Imaduddin. Namun demikian, ya alhamdulillah saat sekarang ini sudah banyak yang tergugah hatinya, sudah paham, sudah mengerti, sehingga tidak seperti yang dulu lagi sikap kita terhadap para pahlawi. Namun masih banyak juga para mukibin, para budak pahlawi, bahkan mempunyai sikap pada orang-orang yang sudah kritis, itu memusuhi, dianggap orang-orang yang ingin menyampaikan kebenaran ini, memusuhi ulama dan lain sebagainya. Mereka selalu membuat alasan, merekayasa seolah-olah kita ini yang tidak percaya kepada pahlawi, tidak percaya kepada Habib, memusuhi para ulama dan Habib. Itu tidak sama sekali. Dan kita sebenarnya bukan musuh para Habib, yang kita minta adalah mengaku saja, supaya kalau memang bukan keturunan Nabi, ya jangan mengaku-ngaku sebagai keturunannya Nabi. Dan selama ini memang para pahlawi pintar di dalam memberikan doktrin, memberikan pemahaman, memberikan sesuatu hal yang apapun lah pokoknya, sehingga banyak para mukibin, para budaknya percaya sehingga taklid buta. Nah, kita harus berani moderat, harus bisa melihat informasi, dan kita jangan bersikap seperti yang orang-orang yang punya pemikiran kolot seperti itu. Karena para pahlawi ini kalau kita pahami secara cermat membahayakan negeri ini, ingin memperbudak kita para orang-orang pribumi, dan mereka telah memberikan penjajahan secara mental, memberikan doktrin-doktrin yang intinya supaya tunduk patuh kepada mereka, karena kita dianggap bangsa yang kelas kedua. Karena mereka itu yang mendatangkan itu kolonial Belanda, yang saat itu tujuannya untuk mengkanter dari sikap kritis atau pemberontakan para pribumi. Dan mereka sampai saat ini merasa dirinya sebagai kasta yang lebih tinggi, karena yang mendatangkan itu adalah kolonial Belanda, sehingga berusaha selalu menginjak-injak kita, memperbudak kita, sehingga mereka ya seperti apa yang kita saksikan, bagaimana sikapnya, merasa paling suci, merasa rasa paling tinggi, menganggap kita rendah, dan lain sebagainya. Kita jangan mau dibodohin lagi, karena sekarang zamannya sudah era teknologi, penjenengan tidak percaya apa yang menjadi pemberitaan di dalam negeri, ya silahkan penjenengan searching di Google. Coba di luar negeri bagaimana sikap orang-orang luar negeri sana, bahkan di negara Timur Tengah sana, cara menganggap pahlawi itu bagaimana. Makanya di sini saya informasikan, sebenarnya di Arab Saudi, di Timur Tengah, itu mereka pun tidak dipercaya sebagai keturunannya Nabi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.